Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Damai Indonesia Gus Spesial Ramadan dengan tema besar kita ngabuburit dalam pandangan Islam. Alhamdulillah Yai, ini kita kehadiran para jamaah di sini adalah guru-guru, ustadz dan juga ustazah dari Al-Madinah Boarding School Cibinong, Bogor. Nah, kita di sesi ini kita akan buka sesi tanya jawab. Insya Allah sudah siap dengan sejumlah penanya dari guru-guru, ustadz dan juga ustazah dari Al-Madinah Boarding School. Yang pertama kami persilahkan dari Ustadz Carmadi atau Bapak Carmadi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carmadi dari SDIT Al-Madinah, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Kiai Syarif dan Pak Kiai Haris. Menangkap pernyataan Pak Ustadz yang tadi sampaikan bahwa puasa itu merupakan sebuah karunia. Kemudian menurut Imam Ahmad bahwa tidak ada rohah di dunia ini. Nah, bagaimana cara menjaga karunia Ramadan tahun ini supaya nanti di tahun-tahun depannya kita lebih maksimal lagi menjalankan puasa bulan Ramadan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Haris, boleh dijawab karena tadi menyinggung apa yang disampaikan materinya tentang rohah. Baik, terima kasih Bapak Ustadz yang kami hormati. Sebenarnya pertanyaannya bukan rohah, tetapi beliau menanyakan bagaimana Ramadan yang akan datang itu bisa lebih bagus, bisa lebih fresh, bisa lebih sempurna dari yang ada. Kalau kita pahami tubuh kita ini bidimensional. Ada fisik yang kita pegang ini adalah rekayasa dari apa yang dimakan dan diminum oleh ibu bapak kita. Maka ilmu rekayasa itu boleh dikembangkan di dalam Islam itu. Yang kedua, ada tubuh halus yang disebut dengan ruh. Jasad itu disebut jasadiyah, ruh jadi ruhaniyah. Kalau puasanya itu jasadiyah dan ruhiyah, maka ibadahnya dia semakin lama semakin bagus dan semakin nikmat. Sama dengan orang salat. Katanya sholat itu halawatul ibadah. Sholat itu nikmat. Kapan? Kalau khusyuk. Apa itu khusyuk? Ada koneksitas. Ada hubungan yang dibaca dengan hatinya. Dia memahami dan dia larut pada situasi terjadinya koneksitas antara jasadiyah dan ruhiyah. Namanya khusyuk. Di dalam puasa itu ada khudu. Di mana jasadnya puasa, ruhnya juga berpuasa. Ibu, kalau ada orang gara-gara puasa lemes, masuknya terlambat, produktivitas turun, itu yang puasa baru fisiknya. Walaupun tetap berpahala. Kenapa? Ruhnya belum. Jadi kalau ruh kita ini beda dengan fisik. Fisik kita ini kalau dikasih makan, dikasih minum, dia berbahagia. Ruh kita ini semakin tidak diberi makan, tidak diberi minum, dia yang berbahagia. Paradoks. Nah, bagaimana kita memainkannya itu? Dia seperti balon. Kalau dipencet yang kanan, yang kiri belembung. Kalau dipencet yang kiri, yang kanan belembung. Memainkan peran khudu antara jasadiyah dan ruhiyah itu harus dua-duanya. Ya, kira-kira itu seperti ini. Ketika lagi siang hari nih, ibu-ibu sekalian, ada cowok ganteng lewat. Kan kepikir juga tuh di benak tuh. Halo. Nah, puasanya yang fisik tidak terganggu, tapi ruhaninya terganggu. Maka dia tunduk. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lihatan pertama itu tidak dosa. Kalau nengok lagi baru dosa. Itu namanya menjaga ruh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menstabilkan antara jasadiyah dan ruhiyah itu menjadi sangat penting. Yakin dia seperti sholat, pengen sholat lagi, pengen sholat lagi. Puasa pun juga akan pengen puasa lagi, pengen puasa lagi.
Masya Allah, mengkonektivitas atau mengkoneksikan antara jasadiah dan juga ruhiyah. Mudah-mudahan terjawab Pak Carmadi. Berikutnya saya ke Ibu Solehah yang sudah siap dengan pertanyaan. Boleh berdiri Ibu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihah dari SDIT Al-Madinah. Izin bertanya Kiai, seperti yang kita ketahui, anak-anak kita remaja itu kan sekarang dekat dengan gadget gitu, dengan HP gitu. Nah, terutama masa pandemi seperti ini mereka kemarin belajar online dan lain-lain akhirnya tidak bisa lepas. Salah satu kegiatan mereka dalam ngabuburit ini adalah mabar atau main game bareng gitu. Nah, di satu sisi kan ini bulan puasa, tapi di satu sisi mereka karena detik-detik menjelang puasa sudah haus dan lemes, mereka hiburannya itu gitu Kiai. Nah, pertanyaan saya, apakah kita boleh membiarkan gitu sebagai rohah untuk anak kita seperti yang disampaikan oleh Kiai Kiai Haris, atau ini bertentangan dengan kaful jawari anil azam yang disampaikan oleh Kiai Syarif? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai Syarif, ini bagaimana menyiasati agar ngabuburit lebih bermanfaat lagi dan juga lebih seperti yang tadi disampaikan Adrus Shaumus Shalihin. Ya, kalau anak-anak yang dimaksud oleh Ibu Ustazah Solihah adalah anak-anak yang belum balik, maka berlakulah seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Kiai Haris Hakam tadi. Dipersilahkan buka kulkas gitu, karena memang cuma pembelajaran, mereka belum kena beban taklif. Tapi kalau definisi anak-anak yang dimaksud adalah mereka yang sudah mendapatkan beban puasa wajib pada mereka, yang mereka harus qadha kalau misalnya tidak berpuasa, dan menjadi dosa besar kalau dengan sengaja tanpa ada alasan uzur syar'i, maka memang harus kita kondisikan supaya mereka bisa mengisi waktu dengan yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Begitu yang Nabi pesan. Kita kan tidak ingin membiarkan anak kita larut dalam sebuah perbuatan yang akan membuat mereka menyia-nyiakan waktu. Jadi memang tugas orang tua sekarang ini lebih berat. Saya tidak ingin berkata bahwa berarti hidup sebagai orang Islam itu tegang, betul, enggak. Karena memang kalau dalam Al-Quran kita emang disuruh enjoy sih. Kita akan lihat Quran surat Yunus ayat 55 sampai 59. Kita akan temukan di situ langsung yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ente enjoy aja, ente gembira aja. Jangan pakai tegang-tegang banget hidup, apalagi sih sampai putus asa. Apalagi sampai sedih. Begitu yang Allah sampaikan ketika Allah pesan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini kan Allah yang perintahkan, ente disuruh bergembira. Kenapa? Ente melakukan puasa demi mengharapkan ridho Dia yang maha sempurna. Dia yang maha sayang. Karena itu mereka disebut orang yang memperoleh kemenangan pada saat hari raya Idul Fitri. Mengapa? Karena mereka mampu menundukkan hawa nafsunya. Jadi kalau dia memang sudah anak kita, dia sudah balik gitu ya, dia udah balik, maka kita harus kondisikan jangan sampai membuang waktu untuk sesuatu yang saya aja nggak ngerasain itu namanya mabar karena orang dulu kan gitu. Duitnya tadi 500, gambarnya beda kalau gitu. Tapi memang ini tugas orang tua sekarang semakin berat Bu, semakin berat. Dan masa depan anak-anak kita, perjuangan anak kita juga berat. Kayak Kiai Haris Hakam atau para ustadzah yang hadir di tempat ini. Dulu nggak ada gadget, jadi lebih ringan. Kalau kemudian jadi guru, jadi orang sukses, wajar saja kalau orang dulu. Godaannya, mainannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau sekarang anak-anak kita, maka kita harus mengawal mereka dengan penuh ekstra. Bayangkan kalau Nabi Ibrahim, sekelas Nabi sampai berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Itu Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, nggak main-main urusan anak, masih berdoa. Padahal tuh Ismail dan Ishak seorang nabi, tetap beliau berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan semua keturunanku. Artinya jangan kita terlalu lentur untuk urusan ini. Bahkan bilang bahwa mendingan tidur deh. Lu tidur aja deh, yang penting jangan sampai pingsan, tidur aja. Ntar mau maghrib dibangunin. Lebih baik itu daripada kemudian mereka dininabobokan dengan sesuatu yang secara tidak langsung akan membuat mereka nyandu dengan itu perbuatan. Mudah-mudahan manfaat. Ya, seperti yang kita ketahui selama ini, apa yang kita lihat selama ini bahwa ngabuburit mungkin cenderung hal yang ke negatif ya, yang mana tadi disinggung oleh Yai Haris Hakam bahwa orang naik motor berboncengan menjelang maghrib gitu kan. Nah mungkin himbauan apa kepada khususnya kita kepada khususnya orang tua ya, kepada anak-anak kita agar mungkin tidak terlibat seperti itu hal-hal yang negatif. Yai Haris Hakam mungkin. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dalil yang sudah disampaikan oleh Kiai Syarif itu bagus. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini standar nih. Apakah saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa dimanapun membuat standarisasi tentang bagusnya keislaman kita, maka sesungguhnya kita sudah bisa mengukur dengan hadis ini. Apabila kita tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka sesungguhnya kita sudah bagus agamanya. Kalau kita masih suka hal-hal yang dilarang, cuma puasanya saja yang bertahan, maka sesungguhnya kita harus evaluasi, harus memperbagus ini. Saya kasih pembanding gini Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad itu punya 3 rohah. Rohah dalam pengertian kebahagiaan, kesenangan. Pertama, beliau itu senang dengan minyak wangi. Ya, beliau tubuhnya wangi. Dan suka sama minyak wangi, bahkan makruh hukumnya kalau ada orang menawarkan minyak wangi kita tidak terima. Di dalam hadis diceritakan bahwa kanu yaktatiluna ala wadu'ihi. Orang-orang itu berebutan untuk mengambil sisa air wudunya Nabi. Dimasukin, ditempelin dan sebagainya. Kenapa? Memang wangi dan ada keberkahan. Tapi ibu jangan minta air wudunya suami ibu. Jangan. Infeksi bisa. Nah, beliau senang dengan wangi. Yang kedua, diberi kebahagiaan itu dengan wanita. Maknanya apa? Beliau di rumah itu bahagia. Subhanallah. Ibu, kalau ibu bisa menjadi kebahagiaan bagi seorang suami, subhanallah. Bahwa sebenarnya rohah itu bisa diciptakan di rumah. Dan yang ketiga ini, konteks pembahasan kita. Kebahagiaan Nabi itu kalau waktu sholat datang. Beliau senang sekali. Kalau berpuasa beliau senang sekali. Nah, kalau kesenangan itu bisa diorientasikan kepada ibadah, pada saat itulah bersyukur kita kepada Allah ada sebuah tingkatan dari satu level ke level yang berikutnya. Masya Allah, menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan yang tersendiri di rumah. Bahkan tadi Yai Syarif mengatakan mendingan tidur di rumah deh daripada melakukan hal yang negatif keluar begitu ya. Baik pemirsa, kita masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Usai jeda kami akan kembali.